Terima kasih Pak John. Shalom Ya, Bapak Ibu shalom. semua yang terkasih. Ya, Saya Ibu Yeti sebagai host. shalom. Saya Ibu Yeti sebagai host di sini mau menyampaikan susunan acara. Ya, oke. Ya, ini barusan pulang dari gereja ini Pak John. Oke, puji Tuhan ya. Ya, Ya, barusan Pak. selesai. Mantap. Oke, sip. Puji Tuhan. Kita akan doakan juga untuk teman kita Ibu Nini Rawati yang dalam perjalanan ya dari Bali ke Surabaya hari ini ulang tahun anaknya ya, ulang tahun pernikahan anaknya. Selamat malam Bu Marta untuk yang menantunya dan ulang tahun perkawinan anaknya ya. Oke, namun sebelumnya kita sebelum ini ya, oke kembali kepada host dulu ya, nanti baru kita akan mungkin karena ini kita coba ini dulu karena mendahului karena tadi boleh minta doa ya, saya minta kita semua sama-sama mendukung ya teman-teman semua ya di Zoom, kita dukung ya Ibu Nini Rawati. Ini tadi posisi beliau sudah di bandara dan akan berangkat ke Surabaya ya malam ini dari Bali ya. Oke, ini sepertinya sudah boarding pass ini, jadi mungkin nggak bisa. Oke, berdoa dulu ya untuk Ibu Nini yang akan berangkat. Ini anaknya yang pasangan yang menikah di gereja CLCC 6 tahun yang lalu ya. Ini saudara Michael dan ini yang akan berangkat. Oke, kita doakan ya untuk mereka punya ulang tahun pernikahan hari ini. Keberangkatan mereka dari Bali ke Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Nini Herawati bersama anak mantu dan cucu dari Bali akan terbang ke Surabaya pertibangan yang selamat. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan sudah tambahkan setahun usia untuk anaknya Michael dan menantunya Vita. Kami doakan juga untuk Amanda dan Denny juga yang hari ini Amanda berulang tahun. Kami doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan perlindungan sehingga mereka semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Kau sembuhkan anak Dave juga. Percaya kuasamu bekerja di dalam kehidupan keluarga Ibu Nini Herawati. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan sudah Kau berikan bagi semua keluarga besar Ibu Nini Herawati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kita akan, silakan Pak Hendro bisa menampilkan. Kodok-kodok. Ya, Pak Hendro belum masuk ya. Oke, sebentar. Ya, saya akan tampilkan ya. Bu Yeti bisa memperdengarkan siapa saja yang bertugas malam ini. Siap, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Bapak Ibu semua yang terkasih, selamat malam. Saya mau menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Minggu 18 Agustus 2024. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Satu, host Ibu Yeti Sulistiorini. Sebentar ini beliau. Ya, selamat malam Bu Nini. Ya, kami di Zoom. Tadi sudah berdoa untuk Bu Nini. Oh, sudah di pesawat ya? Oke. Tadi kami sudah berdoa untuk perjalanan dari Bali ke Surabaya dengan selamat ya. Ya, Michael. Selamat ulang tahun ya, pernikahan ya. Happy wedding days. Oke. Sukses ya buat kamu dan Vita ya. Bersama Eleanor dan juga Kimberly ya. Oke, selamat Mike. Nanti sebentar kami meriahkan di grup ya. Tuhan berkati. Ya, salam buat Koko dan Cece di sana ya. Surabaya juga ulang tahun ya buat Amanda. Tuhan berkati. Mike.
Ya, sama-sama. Ya, ini teman-teman di Zoom juga nih, lagi mendengarkan. Oke, memberkati ya. Ya, shalom. Ya, ya, Bu Nini. Ya, oke, baik, Bu Yeti. Lanjut. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak John Sarbunan, MA. 1, host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. 2, worship leader Pastor John Sarbunan, MA. 3, pembicara Bapak Pastor John Sarbunan, MA. Doa profetik dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari Kediri. 5, pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Kyokim dari Sidoarjo. 6, doa berkat oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7, selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di Zoom Gereja CLCC di malam hari ini, hari Minggu yang indah. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini. Meskipun di jalan tetap bisa melayani Tuhan ya. Oke, selamat malam Bu Andre, Bu Jajuk. Semua sudah bergabung malam ini ya. Pak Wongtir, Pak Lubis, Ibu Marta, dan semua yang hadir. Ini orang-orang yang luar biasa ya. Ibu Meliawati, Johan Cindy James. Oh, puji Tuhan. Oke, Pak Wongtir semangat ya. Bersama dengan Ibu Ingrid. Mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Sebuah pujian yang sangat indah malam ini. Oh, kita sangat merindukan Tuhan ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah dambaan hati kami. Dan kepadamu kami percaya Tuhan ada kuasa, ada mujizat. Haleluya. Dia tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari katakan dengan segala hati. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Bapa yang setia. Haleluya. Yang memelihara sampai hari ini, yang ada sampai hari ini, menyertai hidup kami. Itu sebabnya hari ini kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan kesetiaan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari datang sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang
aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, lah jiwaku, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, amin. Kau menyediakan yang ku. Katakan sama-sama. Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kami nyatakan Kau setia, Kau katakan sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari angkat suaramu, katakan Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang setia buat kami. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau. Katakan sama-sama, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan sama-sama, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lagi sama-sama katakan, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kesetiaan-Mu dalam hidup kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia malam ini.
Kesetiaan-Mu terbukti sampai hari ini. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Suara kami terangkat menyembah-Mu ya Tuhan. Hati kami bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Kau Bapa yang setia. Tak pernah tinggalkanku. Oh, malam ini kami datang menyembah-Mu. Oh, malam ini kami hampiri tahta-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, Yerebe syata kanana maya lalaba. Sembah Dia, sembah Dia, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku, menyembah-Mu. Worship You, Lord. We worship You, Lord. We worship You, Lord. Shakana makana batakana labo. Kinama shakala labo labo labo. Hatiku menyembah-Mu, jiwaku bersyukur, tanganku terangkat, senangkan hati-Mu, menyembah-Mu, bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau, dengan segenap hati, bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau, dengan segenap jiwaku, bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau, dengan senang kekuatan, bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau Tuhan. Yes God. Hati kami menyembah, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap kekuatan. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Tidak ada yang lain yang kami inginkan. Benar Tuhan. Kami cuma ingin hadirat Tuhan. Yes. Kami cuma inginkan Engkau lebih dari apapun. Kami tidak datang karena mujizat. Kami tidak datang supaya kami sembuh. Ya Yesus. Kami tidak datang supaya masalah kami selesai. Tapi malam ini kalau kami datang, kami mau datang karena kami mengasihi Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Kami mau datang karena kami menyembah Tuhan. Kami mau tanggalkan semua yang kami inginkan malam hari ini. Entah itu apapun yang jadi pergumulan kami mau lepaskan. Yes Lord. Dan hari ini kami mau bilang sama Tuhan dengan segenap hati kami, Engkau segalanya buat kami. Yes. Engkau satu-satunya Allah yang hadir di Yes. tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku rindu
Rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari nyatakan ini di hadapan Tuhan sekali lagi, sama-sama katakan. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau, ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Kami cinta Kau, cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hati. Mari sama-sama ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Katakan sama-sama, Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau. Katakan, menyenangkan. Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Katakan, Yesus, Kau dambaan, dambaan. Mari Bapak Ibu saja katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, selamanya yang ku mau. Katakan, Yesus, Kau dambaan, dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Katakan sama-sama, ku sembah Kau, ku sembah Kau,
Yesus kau, Yesus kau dambaan hati. Yesus kau dambaan hatiku. Mari sembahkan Kau dambaan hatiku, selama-lamanya. kekasih jiwaku, kau segalanya bagiku. Mari angkat suaramu sekali lagi, sembah Dia. Tiada yang lain. Oh, segalanya, Kaulah segalanya Dalam di hidup hidupku. Oh, tiada yang kuinginkan, hanya Kau Tuhan. Kau segala-galanya, lebih dari harta, lebih dari apapun. Ku sembah Kau, Yesus selamanya. Nama Syakata angkat suaramu, bawa penyembahanmu. Kau segala-galanya, satu-satunya Allah yang layak terima sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku nikmati Engkau. Layak disembah. Dambaan hatiku, kekasih jiwaku. Dambaan hatiku, Kasih haleluya. Syalabakalalabakalalaba. Hanya Kau Tuhan. bersyukur. Haleluya, amin ya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita ucapkan selamat datang ya buat Bapak Ibu Bucan ya yang sudah hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Oke, sepertinya ini bukan orang asing tapi ini adalah keluarga kita sendiri ya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Malam ini doa sebelum firman disampaikan akan dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari kota Surabaya. Kepada Ibu Jajuk dipersilakan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Shalom, praise God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan Amin. sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan. Mujizat-Mu nyata pada saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir saat ini buat kami masing-masing semuanya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi kami semuanya, beri kekuatan, kesehatan, dan sebentar kami akan menerima darah dan tubuh Kristus. Tuhan sucikan hati kami, Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Tuhan, mujizat-Mu yakin akan datang pada saat ini semuanya kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi terima kasih Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadir melawat kami semuanya juga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Bu Jajuk Eliwati Koswandi untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan bagi Tuhan ya, untuk Tuhan bagi kita Ya. sekalian di malam ini. Tuhan berkati Bu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John sama-sama. Tuhan berkati.
Oke, praise the Lord Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan sama-sama pelajari firman Tuhan ya. Dan sungguh luar biasa malam ini Tuhan sudah bawa kita ya. Dan oleh anugerah Tuhan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-479. Amin ya. Dalam tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam jaminan Allah bagi umatnya. Nah, mari kita tanya sama-sama, kita tanya apakah benar ada kemuliaan Allah dalam jaminan Allah bagi umatnya? Jawabannya sudah pasti ada ya. Allah kita Allah yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Amin. Dia jamin hidup kita sekalian. Suami tidak bisa menjamin akan keluarga, istri tidak bisa menjamin keluarga, Tuhan bisa menjamin keluarga. Amin ya. Anak tidak bisa menjamin, Tuhan bisa menjamin kehidupanmu. Orang tua, mertua, menantu tidak bisa menjamin, Tuhan bisa menjamin hidupmu. Bos, majikan, orang-orang terdekat yang engkau merasa bahwa dia bisa menjamin, ternyata nggak bisa menjamin, hanya satu pribadi yang bisa menjamin engkau sampai selama-lamanya, yaitu siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, untuk itu kita akan lihat nats Alkitab kita malam ini terambil dari Mazmur 44 ayat yang ke-22. Dan nanti sahabat kita terkasih Ibu Ong Kyo Kim akan memperdengarkan ayat-ayat ini buat kita semuanya. Haleluya. Ya, kita lihat Mazmur 46 ayat yang kedua ya. Ya, Nas Alkitab Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Amin. Siapa yang menjadi penolong ketika engkau dalam kesesakan? Suamikah? Istrikah? Menantukah? Mertuakah? Kakakkah? Adikah? Saudara sekandung sepupukah? Tidak akan ada yang bisa selama-lamanya ya. Saudara-saudaraku, karena itu Tuhan adalah penolong dalam kesesakan ya. Alkitab bilang apa? Sangat terbukti. Saudara mau minta bukti, banyak sekali Tuhan buktikan ya. Cintanya, kasihnya, kuasanya, kesetiaannya, kebaikannya, kemurahan hatinya bagi saudara dan saya ya. Itu luar biasa. Daud perkenalkan bahwa Allah bagi kita, Allah itu bagi kita tempat apa saudara-saudara? Tempat perlindungan. Amin ya. Di dunia ini nggak ada tempat yang paling aman. Tempat yang paling aman satu-satunya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Saudara, sebuah pujian berkata, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Di saat dunia dilanda dengan berbagai macam gemuruh, ya, ada peperangan, ada gempa bumi, ya, ada berbagai macam malapetaka, kejadian-kejadian yang sangat menggelegar, menggemparkan, menakutkan saudaraku. Dan semua orang butuh perlindungan. Mereka akan berlari mencari tempat yang paling aman. Bukan pada sebuah bangunan, bukan pada berbagai macam tempat-tempat di bawah tanah. Nggak ada tempat yang paling aman. Di bumi ini tidak ada, hanya di dalam Tuhan Yesus. Engkau aman. Meskipun di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah berbagai macam gejolak, peperangan, saudaraku ya, bahaya musibah apapun, Yesuslah yang menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Bilang amin ya. Karena itu saudara, tempat yang paling aman kita berlindung hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Dan Alkitab berkata di bagian yang lain, Daud bilang berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Amin. Ketika engkau berlindung pada Tuhan, aman, saudaraku ya. Karena apa? Kenapa? Karena dialah jaminan hidup kita ya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Mari kita lihat berikutnya, saudaraku. Haleluya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam jaminan Allah bagi umatnya. Berapa banyak saudara percaya bahwa engkau adalah umat Tuhan malam hari ini? Lambaikan tangan, amin ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam jaminan Allah bagi umatnya ya. Saudara-saudara, pertolongannya itu sangat terbukti. Pertolongan siapa ini? Pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tolong kita, hati kita tenang.
hati kita damai, hati kita sejahtera, hati kita bahagia. Amin, saudaraku. Beda dengan manusia tolong kita, saudaraku. Manusia tolong kita, Bapak Ibu sekalian, itu beda dengan Tuhan tolong kita, ya. Kalau Tuhan tolong kita itu jauh lebih dahsyat, lebih hebat dari pertolongan manusia. Apakah kita nggak perlu pertolongan manusia? Kita perlu juga, Bapak Ibu, ya. Tapi di atas segala yang engkau miliki dalam hidup ini, saudaraku, engkau butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Karena suatu saat pertolongan manusia tidak akan pernah bisa untuk dilanjutkan lagi. Amin, saudaraku, ya. Pertolongan manusia itu terbatas. Pertolongan anak, pertolongan menantu, pertolongan mertua, pertolongan orang tua terbatas, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau harapkan pertolongan dari Tuhan, tidak akan pernah terbatas. Bilang amin, ya. Dan Alkitab bilang apa? Sangat terbukti, pertolongannya sangat terbukti. Oke, dan hal ini dapat kita pelajari di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan menyelesaikan, ya, 2 Korintus pasal 1 dan besok pagi kita masuk di 2 Korintus pasal 2, ya. Oke, mari Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita tenang, hati kita damai, hati kita sukacita, hati kita berglori, haleluya, hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24, kita akan menemukan ada 3 kebenaran. Ini sebuah rahasia, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam jaminan Allah bagi umatnya. Bilang, saya umat Tuhan. Amin, ya. Haleluya. Mari kita lihat ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan lihat, ya. Siapakah dia? Orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam jaminan Allah bagi umatnya. Yang pertama ini dia. Dahsyat, Bapak Ibu, ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti urapan Roh Kudus yang dia terima itu sebagai tanda. Bilang tanda. Tanda apa, saudara? Tanda meterai miliknya di dalam hatinya. Jadi ketika pengurapan Roh Kudus, engkau diurapi Tuhan saat pengurapan Roh Kudus itu engkau saudara menerima sebagai satu tanda, ya. Tanda meterai menjadi milik saudara di dalam hatimu. Amin, ya. Mari kita lihat 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Amin. Ya, perhatikan, memeteraikan tanda miliknya. Tadi pagi kita sudah bahas bahwa Allah kita itu Allah yang mengurapi. Mengurapi siapa? Mengurapi hamba-hamba Tuhan. Mengurapi siapa? Mengurapi umat Tuhan. Nah, Allah mengurapi umat Tuhan ini melalui hamba Tuhan, ya. Jadi ketika pengurapan itu datang, pengurapan Roh Kudus, itu yang saudara terima itu sebagai tanda meterai miliknya. Saudara bisa tahu saudara milik Tuhan dari mana? Dari saudara menerima tanda meterai. Nah, apa itu tanda meterai? Itulah pengurapan Roh Kudus, ya. Ketika seseorang menerima pengurapan Roh Kudus, sejak itulah dia menerima tanda sebagai meterai miliknya di dalam hatinya. Jadi Tuhan mengakui saudara dan saya sebagai miliknya yang saudara sudah punya tanda itu, ya, karena meterai yang saudara terima, yaitu pengurapan Roh Kudus. Ini yang pertama. Kita lihat yang kedua, ciri yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam, haleluya, ya, dalam apa saudara-saudaraku? Kemuliaan Allah dalam apa? Memahami. Ini ya. Dalam memahami, ya. Ini dia, kita lihat. Dalam memahami, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lihat yang kedua, memahami sang pemimpin. Ini penting, Bapak Ibu. Memahami sang pemimpin yang memanggil siapa? Memanggil Allah sebagai saksinya. Ya, kenapa dia memanggil Allah sebagai saksinya? Karena Allah itu mengenal dirinya. Jadi saudara kasih Tuhan, orang-orang yang dikenal Allah itu karena ada meterai, ya, tanda meterai yaitu pengurapan Roh Kudus. Dan pada waktu dia berdoa, Bapak Ibu sekalian, Allah mengenal pribadinya. Mari kita lihat, ya.
1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke 2 Korintus 1 ayat 23. 2 Korintus 1 ayat yang ke-23. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Amin. Nah, jadi maksudnya begini, Bapak Ibu. Ini Paulus ini dia memanggil Allah sebagai saksi. Artinya Paulus mau katakan pada orang-orang Korintus, ingat ya, Allah itu menjadi saksi bagi saya. Ya, saksi kenapa? Karena Allah itu mengenal Paulus ya. Paulus sebagai orang yang diurapi Tuhan. Bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus itu ialah untuk menyayangkan kamu. Dengan pengertian yang lain, kata menyayangkan kamu itu menyakiti kamu. Jadi orang-orang yang punya tanda meterai itu, saudaraku, pengurapan itu akan membuat dia menjadi orang yang tidak menyakiti, ya, menyakiti orang lain. Itu penting, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kedua yang kita pahami ya tentang hal ini. Oke, mari kita lihat yang ketiga sekarang, Bapak Ibu sekalian, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam jaminan Allah bagi umatnya? Mari kita lihat setelah dia mengerti, dia memahami yang kedua ini ya. Baru kita lihat yang ketiga. Yang ketiga apa, saudaraku? Kita lihat nomor 3, ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang menyatakan, ya. Menyatakannya bagaimana? Menyatakan bukan karena maunya memerintah, ya. Memerintah kamu yang percaya itu, ya. Karena orang-orang Korintus ini sudah teguh dalam imannya. Mari kita lihat ya, 1 Korintus pasal 1, 2 Korintus 1 ayat 24. 2 Korintus 1 ayat 24. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Amin. Amin, saudaraku ya. Jadi lihat ini Paulus luar biasa, dia berkata bukan karena kami ini kan jamak. Artinya Paulus dengan rekan-rekan pelayanannya, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai. Jadi orang-orang Korintus ini sudah percaya akan firman Tuhan dan terbukti mereka berdiri teguh dalam iman ya. Jadi orang yang berdiri teguh dalam iman itu menunjukkan orang itu sudah dewasa. Tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa diperintahkan, dia jalan sendiri. Otomatis dia sudah kerjakan sendiri. Kenapa? Karena dia sudah belajar, dia sudah mengerti, dia sudah memahami, dan dia melakukan. Ya. Nah, terkadang ada orang-orang yang harus dituntun, harus diajarkan. Memang itu adalah proses dari awal ya. Tapi kalau orang itu sudah mengikuti terus belajar, dia sudah mengerti, kemudian dia memahami, baru dia melakukan ya. Jadi orang tidak akan bisa melakukan kalau dia belum mengerti dan dia belum memahami ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya dengan seringnya engkau mendengar firman Tuhan, engkau diajarkan, yang dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu, dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti, baru saudara-saudara melakukan sendiri. Tanpa diminta, tanpa disuruh, ya tanpa diperintahkan, saudara melakukan. Karena benar-benar kau lakukan dari hatimu yang mengasihi Tuhan. Itu bedanya. Beda jemaat dengan murid itu beda. Murid sudah belajar, dia sudah bisa sendiri, mandiri. Tapi kalau jemaat ini harus disuruh, diajarin dulu, harus diingatkan dulu. Ya, itu jemaat. Ya. Nah, saya berdoa supaya malam ini semua kita bukan level sebagai jemaat, tapi naik. Kita menjadi murid. Namanya murid itu tugasnya belajar. Ya, murid yang belajar dia akan ngerti, dia akan paham, dia akan cerdas. Dan murid yang cerdas, dia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, dia tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Karena apa? Dia sudah belajar yang benar. Dan dia akan memegang hal yang benar itu. Katakan amin ya. Oke. Lalu sekarang kita akan lihat Bapak Ibu sekalian ya. Rahasianya ini kemuliaan Allah dalam jaminan Allah bagi umatnya. Kita lihat hasilnya apa? Kita lihat yang pertama ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima apa, saudara-saudaraku? Dia menerima jaminan ya dari yang Allah sediakan baginya. Mari kita lihat ya, dia menerima jaminan yang Tuhan sediakan baginya, bagi umat Tuhan ya. 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. 2 Korintus 1 ayat yang ke-22.
memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Amin. Ya, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, saudaraku ya. Jadi jangan kecewa kalau suami tidak bisa memberi jaminan, jangan kecewa kalau istri tidak bisa memberi jaminan, jangan kecewa kalau anak tidak bisa memberi jaminan, menantu, mertua nggak bisa memberi jaminan, bos, majikan tidak bisa memberi jaminan, jangan kecewa Bapak Ibu. Jaminan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin ya. Banyak orang seringkali mereka kecewa, kenapa? Karena mereka menaruh harapannya kepada manusia. Manusia hari ini ya, besok bisa tidak. Ya Pak ya. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah engkau menaruh harapan pada manusia. Engkau bakal kecewa. Taruh harapanmu hanya pada Tuhan ya. Dia jaminan kita satu-satunya. Haleluya. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini dia, dahsyat ya. Hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu alasan ya, alasan kenapa dia tidak datang kepada jemaat itu ialah bukan untuk menyakitinya ya. Mari kita lihat 2 Korintus 1 ayat yang ke-23. 2 Korintus 1 ayat ke-23. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Amin. Ya. Amin, saudaraku. Dia tidak datang ke Korintus ialah untuk apa? Menyayangkan kamu. Jadi itu alasannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang percaya yang sudah menerima pengurapan Roh Kudus itu, dia saudara tidak akan menyakiti ya, menyakiti umatnya ya. Ini penting Bapak Ibu. Dan yang ketiga kita akan lihat ini yang terakhir, dan kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus ini. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mau turut apa, saudaraku? Dia mau turut bekerja untuk apa? Tujuannya apa? Untuk sukacita jemaat. Siapa jemaat? Umat Tuhan. Amin, saudaraku ya. Jadi saat kita mengerti bahwa jaminan Allah, ya, Allah itu adalah jaminan bagi kita, maka kita ini akan terus mau turut bekerja untuk apa? Untuk sukacita jemaat umat Tuhan itu ya. Kita lihat 2 Korintus 1 ayat yang ke-24. 2 Korintus 1 ayat ke-24. Bukan karena kamu mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Amin. Amin. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Jadi kalau mau bekerja untuk sukacita jemaat, itu memang dibutuhkan kerelaan. Bilang kerelaan ya. Nah, kalau kita mengerjakannya tidak dengan rela hati, Bapak Ibu sekalian, maka hasilnya tidak akan baik. Kalau kita lakukan dengan kerelaan hati, kita lakukan dengan segenap hati, dengan tulus, Bapak Ibu, maka itu untuk sukacita jemaat ya. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya. Itu nanti bisa dilihat dalam Kolose 3 ayat 17 dan ayat 23 ya. Ini sebagai referensi aja. Jadi apapun yang kau lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan untuk manusia, Bapak Ibu, kita gampang sambat, gampang ngeluh, gampang menggerutu, gampang ngomel-ngomel, gampang bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita pikir kita lakukan bagi manusia, ya. Keliru Bapak Ibu. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, oh Tuhan, terima kasih buat sebuah anugerah. Tuhan beri aku kesempatan untuk melayani. Ini sebuah anugerah. Tuhan beri aku kesempatan beribadah. Ini satu anugerah. Aku mau hargai ini. Aku mau lakukan dengan segenap hati untuk sukacita jemaat. Wow. Dan ketika kita ada di posisi ini, Bapak Ibu, kita rasanya itu melakukan segala sesuatu itu indah sekali, menyenangkan ya. Tidak ada penggerutuan, Bapak Ibu. Dan saya percaya tanpa engkau minta, tanpa engkau tanya, Tuhan sudah sediakan bagimu ya. Tanpa engkau cari, Tuhan sudah sediakan bagimu. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatimu tulus, hatimu bersih, hatimu itu benar-benar rela mau melakukan apapun. Orang tidak lihat, orang tidak
mengerti, dah apa-apa. Yang penting Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat hatimu bahwa engkau lakukan itu Tuhan. Dan siap-siap, ya. Siap-siap kalau sudah waktunya, Bapak Ibu, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Tuhan pun akan memberkati engkau, ya. Gak nyangka tahu-tahu anakmu sukses menjadi seorang pengusaha yang diberkati, ya. Perusahaannya tiba-tiba berdiri. Wow, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena Tuhan melihat ada seorang ibu, ada seorang bapak beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada orang percaya yang melakukan pekerjaan Tuhan tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan sambat, tidak dengan menggerutu, dilakukan dengan segenap hati. Wow, Tuhan pun bisa buat kejutan-kejutan ajaib bagi saudara dan saya. Bilang amin, ya. Siapa percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong dalam kesesakan, dalam percaya lambaikan tangan, sangat terbukti, ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Dan mari Bapak Ibu kita pegang roti di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu, ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudaraku, ini dia saudara yang kasih Tuhan. Saya berdoa supaya malam ini saudara mengerti rahasia ini, kemuliaan Allah dalam jaminan Allah, ya. Bank tidak bisa menjamin kehidupan saudara, tidak apa-apa. Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa menjamin saudara dan saya. Amin, ya. Uang tidak bisa menjaminmu, dokter tidak bisa menjamin kesehatanmu, kesembuhanmu, obat pun tidak bisa menjamin. Tuhan yang sanggup menjamin engkau. Katakan amin, ya. Karena itu orang yang percaya Tuhan jaminan bagi hidupnya, dia tidak akan kecewa. Mari saudaraku, kita pegang roti di tangan kanan kita. Imani, ya. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Malam ini, lihatlah pengorbanan Tuhan yang begitu mulia. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini, yang kita angkat tinggi-tinggi, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Haleluya. Amin, ya. Mari pegang anggur di tangan kanan kita. Imani, ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah darah Kristus. Darah perjanjian yang kudus. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Ada keselamatan. Ada kesembuhan. Ada mujizat. Ada kemenangan. Bahkan juga ada jalan keluar. Dan darah Yesus membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Dan darah Yesus ini telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut, sehingga engkau tidak perlu tertekan dan menderita lagi. Engkau dipulihkan Tuhan malam ini. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit disembuhkan. Imani, ya, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur kepada Allah adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Minumlah dengan iman. Mengalirlah aliran kesembuhan untuk semua yang hadir malam ini. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Kita akan berdoa. Dan Ibu Maibel akan berdoa buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang selalu beserta kami. Engkau selalu memberikan kami damai sejahtera, penyertaan, Ya, dan Yesus. pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami berkumpul Tuhan, berfellowship bersama, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh bersekutu bersama dengan perjamuan kudus-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami mendengar dan melakukan, Ya, dan boleh menjadikan iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Jaga hati kami dalam kudusnya firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami selalu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kami boleh dipakai setiap makin hari makin dahsyat di dalam pelayanan kami, khususnya Bapak John Sarbunan beserta dengan ibu dan keluarga Pak, untuk menjadi gembala kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Maibel untuk doa yang sangat indah.
dari kota Jakarta yang mendampinginya adalah Ibu Yeti. Tuhan berkati ya Bu Maibel dan Bu Yeti. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Praise Dan God. seluruh Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC pada malam hari ini. Terima kasih untuk saat ini doa profetik dinaikkan oleh Ibu Adri Marantika. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Bu Adri. Ya. Terima kasih Bu Yeti yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya untuk menaikkan doa profetik pertama bagi bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja CLCC kita. Yes. Mari kita bersama-sama kita amini, kita katakan I receive. Amen. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Yes. Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC Yes. sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Terima kasih. Amin Pak John. Praise God. Amin. Terima kasih Ibu Andri Marantika dari Kediri yang sudah menaikkan doa profetik. Dan juga untuk Bapak Pastor John Sarbunan, terima kasih. Shalom. Sekarang Shalom. untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari Sidoarjo. Dipersilakan. Terima kasih waktunya saya diberikan buat saya Ibu Yeti dan Cantik. Shalom. Shalom. Selamat malam Pastor John semuanya Bapak Ibu. Saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita.
Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 37 Agustus 2024 pukul 10 IB bertempat Ibu Linda Effendi di Palem Selatan 4 atau MC 68 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Agustus 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 18 Agustus 2024, Saudari Amanda atau menantu Ibu Nini Erawati Surabaya. Tanggal 18 Agustus 2024, Saudara Mikael Kuswandi dan Saudari Vita atau anak dan menantu Ibu Nini Erawati Surabaya. Tanggal 19 Agustus 2024, anak Valeri Hiu atau cucunya Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Tanggal 19 Agustus 2024, anak Nathaniel atau cucunya Ibu Yeti Sulistiorini Kediri. Tanggal 23 Agustus 2024, Saudara Nito Rusu atau cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, anak 26 sudah ini ya. Anak Alvaro, cucunya Ibu Yeti Sulistiorini Kediri. Tanggal 30 Agustus 2024, Saudari Cindy Cecilia Rachel Sarbunan putrinya Pastor John Sarbunan MA Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gyo Kim. Terima kasih Pastor John. Praise God. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa dulu ya bagi yang berulang tahun di hari ini ya, yaitu menantu Ibu Nini, yaitu
saudari Amanda ya, istrinya dari saudara Denny, dan juga untuk anaknya, putranya Michael dan Vita yang menikah 6 tahun lalu. Ketika itu saya memberkati mereka ya di Hotel Ciputra ya. Oke, mari Bapak Ibu kita arahkan tangan di depan layar monitor. Kita berdoa bagi sahabat-sahabat yang berulang tahun di hari ini. Tuhan, Bapa yang baik, kami minta kasih anugerah-Mu mengalir untuk ya Tuhan, saudari Amanda bersama dengan suaminya, saudara Denny dan putra mereka, Dev Samuel. Tuhan, mari beri mereka anugerah, perlindungan, pertolongan, bahkan mujizat kesembuhan bagi anak Dev Samuel di dalam nama Yesus. Juga untuk Michael dan juga untuk Vita yang berulang tahun pernikahan, perkawinan yang ke-6, memberkati bersama dengan putri-putrinya. Tuhan sertai, Tuhan cukupi segala yang mereka butuhkan, biar mereka berbahagia di bumi sampai di sorga, bersama dengan orang tuanya Bu Nini dan semua keluarga besar Koswani di mana saja mereka berada. Berkati yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus ini, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang besok, Tuhan memberkati, percaya kuasa Tuhan dicurahkan dan tercurah buat kita semua di malam ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua yang percaya bersama kita katakan, amin, amin. Praise God. Memberkati Pak Wongtir dan semuanya ya. Oke, kembali pada host kita Ibu Yeni. Amin. Hari ini ya, Kuanto, memberkati. Mic bisa dibuka Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan, dan juga terima kasih untuk Ibu Ong yang sudah menyampaikan pengumuman. Saya bersama soulmate di sebelah ini, Bu Ong dan Bapak Ibu semua yang terkasih. Baru pulang gereja, iya. Baru pulang gereja, ini belum nyampe rumah tapi karena biar bisa terang, mobil berhenti di apartemen teman ini. Ya, terima kasih. Kita mau meeting masalahnya nanti jam 8.30. 8.30. Ini loh Bu Ong, nanti jam 8.30 itu kita meeting di apartemen ini, begitu. Ya. Ya, terima kasih Semoga dan sukses dan berhasil ya doa puji saya. Tuhan. Amin, Ini meeting kejutan ini. Benar-benar Tuhan luar biasa. Bisa kesaksian sedikit ya Pak Oke, John? dipersilakan. Ya. Ayo terima. Terima kasih. Jadi ini benar-benar luar biasa. Ini Tuhan menggiring, istilahnya menggiring itu karena kami ini berdua itu terberkati oleh Tuhan dengan setiap saat kita nggak tahu brul ada ini, brul ada aja. Nah hari ini kita meeting di apartemen Oasis ini untuk berkat yang mungkin lebih enak lagi. Silakan ini. Maksudnya jangan kencang-kencang ini di lobi. Oh iya. Terima kasih. Ya, enggak boleh kencang-kencang ini di lobi. Saking senangnya. Pak John, betul. Nanti ini kan rapat meetingnya jam 8.30. Jadi nanti kalau memang belum selesai saya matikan ya Pak John. Oke, silakan. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan lagi kepada Bapak Pastor John Sarbunan MA. Dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita imani ya, siapa yang sakit malam ini kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan engkau. Amin ya. Oke. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kanan saudara di bagian tubuhmu yang sakit ya. Arahkan tangan kiri saudara di depan layar monitor, dan tangan kanan saudara ke depan layar monitor, tangan kiri di bagian tubuh yang sakit ya. Imani malam hari ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati, pikiran, hidupmu ada kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Allah menjamin umatnya. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit malam hari ini, siapapun yang sakit, terimalah aliran kesembuhan akan menghampiri engkau.
Ketika namamu disebutkan satu persatu secara serempak, engkau imani, seketika juga engkau menangkap kuasa Tuhan sedang datang, aliran kesembuhan sedang datang, mujizat Tuhan sedang datang atas tubuhmu. Dalam nama Yesus bersiaplah, dalam nama Yesus, karena beberapa saat ini Roh Kudus akan bergerak untuk menjamah menyembuhkan engkau. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Bapak, engkau melihat setiap hati yang percaya malam ini, dengan hati orang percaya dibenarkan Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian dada, dan arahkan tangan kanan saudara di panel monitor. Di dalam nama Yesus, hari ini Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Mari Tuhan, bekerjalah, menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, Ibu Fang Fang Lai, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Yeti, Ibu Mabel, engkau terima aliran kesembuhan. Juga berkat-berkat kejutan-kejutan yang baru, yang dahsyat, yang tidak pernah engkau pikirkan, bayangkan, Tuhan sudah kerjakan. Terima itu dalam nama Yesus. Dahsyat kuasa Tuhan sedang terjadi malam ini dalam nama Yesus. Ibu Ong Gyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi, Ibu Marta, Ibu Lydia Eka, Ibu Indriani, Ibu Andri Marantika, Pak Wongtir, dalam nama Yesus. Sugio, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. James Yohan Cindy, Pak Lubis, Halomuan Lubis, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dalam nama Yesus. Pak Hendro, Ko Anto, engkau terima. Amin. Bapak Ibu Bucan, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Di dalam nama Yesus. Terjadilah, engkau yang sakit malam ini sudah disembuhkan. Yang sakit di bagian kepala, di bagian leher, di bagian pundak, di bagian perut, di bagian lutut, bagian kaki, di bagian punggung. Dalam nama Yesus, yang sakit kanker, yang tumor, yang sakit empedu, yang sakit liver, yang sakit ginjal, dalam nama Yesus. Yang sakit bagian apapun namanya, aliran kesembuhan sudah bekerja malam ini menyembuhkan engkau. Terimalah di dalam nama Yesus. Engkau yang punya iman malam hari ini, anakmu, cucumu, menantumu, mertuamu, orang tuamu, papa, mamamu yang sakit, imani bersama dengan saya malam ini. Aliran kuasa Tuhan juga mengalir atas mereka karena Tuhan melihat imanmu. Terjadilah, dan terjadilah. Malam ini bukan cuma berkat secara kesembuhan, tapi berkat keuangan, berkat ekonomi, berkat secara materi. Akan terjadi perputaran, pergerakan uang yang begitu cepat dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, engkau akan melihat pundi-pundimu akan diisi penuh. Kantong-kantongmu, kirbat-kirbatmu, bahkan juga tabungan-tabunganmu diisi penuh di dalam nama Yesus. Kantong-kantong saku-sakumu penuh dengan segala berkat yang terbaik. Sehingga engkau berjalan, engkau akan menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Siapapun orang-orang yang menyakiti engkau tidak akan ada lagi. Orang-orang yang membahayakan, mencelakakan engkau tidak akan pernah ada lagi. Dalam nama Yesus, karena mata dan hati Tuhan tertuju atasmu. Tuhan menjamin kehidupanmu dalam nama Yesus. Jangan susah, jangan sedih, jangan khawatir, jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan selalu ada bersamamu. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Mata Tuhan tertuju atasmu. Malam ini engkau lihat pintu-pintu yang tertutup sedang Tuhan bukakan. Jalan-jalan yang buntu sedang Tuhan bukakan. Lihat hari ini kemuliaan Tuhan sedang turun atasmu. Dan Tuhan sedang mendengar doamu. Tuhan sedang menyelesaikan segala masalahmu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Ada berkat-berkat yang ajaib yang akan engkau dengar, yang engkau akan lihat. Dan engkau akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mulai hari ini engkau ucap syukur bahwa Tuhan sudah mendengar doamu. Sesuatu yang ajaib dalam beberapa waktu ini sudah terjadi dalam nama Yesus. Engkau terima sekarang dalam nama Yesus. Engkau akan lihat semua anak, mantu, cucumu. Engkau akan lihat mereka akan berhasil. Tidak ada yang gagal. Mereka akan beruntung. Tidak ada yang rugi. Mereka akan sehat. Tidak ada yang sakit. Mereka akan kuat dan tidak akan lemah. Mereka akan naik dan tidak akan turun. Mereka akan menang dan tidak akan kalah. Mereka akan mengalami kemunculan dan bukan kemalangan. Bahkan engkau akan melihat di sekitar tempat tinggalmu, sekitar ruanganmu, areamu. Engkau akan lihat bahwa tempat itu sudah dijaga, dikawal, aman. Sehingga namanya santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu sihir tidak akan pernah mempan, tidak akan pernah bisa menembus benteng pertahanan dalam hidupmu. Engkau aman malam ini, engkau beristirahat dengan baik. Dalam nama Yesus, pada waktu besok pagi engkau bangun, engkau akan mengucap syukur atas pertolongan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah hadir. Percaya malam ini yang datang dengan iman, sudah pulang bawa kesembuhan, pulang bawa mujizat. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau Bu Indriani dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan Amin.
Amin, amin. Tuhan berkati Pak Anto, Pak Hendro, Tuhan berkati ya. Terima Ya, kasih Tuhan Pak berkati Bu John. Jajuk. Terima Ya, kasih. sama-sama Pak Bongnir, Bu Maibel, Bu Yeti, Tuhan Kasih berkati ya. John. Ya, praise God. Pak Lubis, Tuhan Berkati berkati ya. semuanya. Nah, Terima semangat, kasih sampai Pak jumpa lagi besok Tia, pagi. Bu Oh. Iya, Terima kasih. Ya, Bu Anto, Tuhan berkati, Bu Jajuk, Terima kasih. Bang Lai. Ya. Selamat malam semuanya ya. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati semuanya ya. Terima kasih Pak John. Ya, Bu Dadah, Bu Jajuk. Ya, Saya salam buat. saya jemput kuning benar Pak John. Oke. Jemput dia ada di jalan. Oh, Bu Jajuk sama siapa? Ini sama Ferry sama Lastri. Oke. Selamat malam. Tuhan berkati ya kalian ya. Oke, sukses. Ya, selamat malam. Selamat beristirahat Bu Andri. Tuhan berkati ya semuanya. Ya, sukses ya. Ya, praise God, praise God. Tuhan berkati ya. Hati-hati di jalan, Ferry. Ya, Ferry. Indrian. Oke, Dadah. semangat ya. Ya, Bu Indriani, sampai jumpa lagi besok pagi ya, teman-teman. Bu Yeti, Bu Maibel. Ya, Sampai jumpa terima besok pagi, kasih. teman-teman ya. Sampai jumpa semuanya. God bless you all. Bye-bye. Berkati. Ya, amin. Amin. Ini anak nempel terus nih. Iya. Tempel ke mamanya. Punyanya cuma ini. China. Iya. Nanti kalau Bu Yeti. tempelnya sama Bu Ong. Ah, Ya. ya. Bu Lastri, puji Tuhan ya. Bu Indriani, salam buat semua di rumah ya, teman-teman. Salam buat semua di rumah. Selamat Bu Ong malam. kesini ditempelin juga nih Bu Ong. Siapa terberkati. Ya. Apa? Oke, bye-bye. Dadah.